Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bertemu kembali dengan Ibu Anggit Ariskasari. Kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya mengenai operasi hitung pecahan. Hari ini kita akan membahas cara menyelesaikan masalah operasi hitung campuran pecahan yang terdapat pada soal cerita. Untuk menyelesaikan sebuah soal cerita operasi hitung pecahan campuran, maka yang kamu harus perhatikan adalah kamu harus memahami soalnya terlebih dahulu untuk menemukan cara menjawab soalnya. Sekarang kita masuk ke contoh soalnya. Ibu memiliki persediaan tepung terigu sebanyak 3/1/2 kg. Untuk keperluan membuat kue, Ibu membeli lagi tepung terigu sebanyak 0,75 kg. Setelah selesai membuat kue, tepung terigu yang tersisa sebanyak 3/5 kg. Berapa kilogram tepung terigu yang digunakan Ibu untuk membuat kue? Sekarang kita perhatikan. Ibu punya persediaan tepung sebanyak 3/1/2 kg. Terus karena mau buat kue, Ibu membeli lagi 0,75. Berarti awalnya punya 3/1/2, dia beli lagi. Berarti kalau beli lagi bertambah atau berkurang tepungnya? Bertambah. Jadi kalau dituliskan 3/1/2 ditambah 0,75. Terus selanjutnya setelah selesai membuat kue, tepung terigu yang tersisa sebanyak 3/5. Di sini ada kata-kata tersisa. Sisa berarti tandanya kurang. 3/5. Begitu cara menyelesaikannya. Kita ubah dulu ke bentuk pecahan biasa. Mohon maaf, diubah ke bentuk pecahan desimal. 3/1/2 kalau diubah ke pecahan desimal maka menjadi 3,5 ditambah 0,75 tetap dikurang 3/5 diubah ke pecahan desimal menjadi 0,6. Baru kita kerjakan. Karena di sini ada tanda tambah dan tanda kurang, maka yang dikerjakan terlebih dahulu adalah yang berada di sebelah kiri. Jadi 3,5 ditambah 0,75. Hasilnya adalah 4,25 dikurang 0,6. 4,25 dikurang 0,6 hasilnya adalah 3,65 kg. Ini adalah banyaknya tepung terigu yang digunakan Ibu untuk membuat kue. Lanjut soal nomor 2. Di rumah nenek akan diadakan acara arisan. Bibi mengambil 10 cangkir beras dari tempat beras untuk dimasak. Setiap satu cangkir beras beratnya 1/4 kg. Ibu memberi 3/1/4 kg beras untuk dibuat menjadi lontong. Berapa kilogram jumlah beras yang dimasak? Kita perhatikan sama-sama. Bibi mengambil 10 cangkir, di mana setiap satu cangkir beratnya adalah 1/4 kg. Kalau ada kata-kata setiap, maka caranya yaitu 10 dikali 1/4. Gitu ya. Kalau ada kata-kata setiap, berarti dia dikali 1/4. Terus karena selanjutnya Ibu memberi lagi 3/1/4. Berarti karena dibeli beras sama Ibu 3/1/4, berarti berasnya nambah berkurang? Bertambah karena dikasih sama Ibu 3/4. Baru kita ubah dulu ke pecahan biasa. 10 diubah ke pecahan biasa menjadi 10/1 dikali 1/4-nya tetap 3/1/4 diubah ke pecahan biasa menjadi 13/4. Perhatikan, di sini ada dua tanda yang berbeda yaitu kali
dan tambah. Kalau ada kali dan tambah, maka yang dikerjakan terlebih dahulu adalah operasi hitung kali. Langsung kita kali. 10 dikali 1 hasilnya adalah 10. 1 dikali 4 hasilnya adalah 4. 10 per 4 ditambah 13 per 4. Karena di sini penyebutnya sudah sama-sama 4, jadi kita tidak perlu menyamakan penyebutnya lagi. Kita tinggal menjumlahkan pembilangnya saja. 10 ditambah 13. Hasilnya adalah 23 per 4. Sudah selesai itu belum? Belum selesai. Ini kita ubah, bisa kita ubah menjadi pecahan campuran. 23-nya di dalam, 4-nya di luar. 23 dibagi 4 hasilnya adalah 5. 5 dikali 4 hasilnya adalah 20. 3 dikurang 0 hasilnya adalah 3. Maka bentuk pecahan campurannya adalah 5 3 per 4. Jadi berapa kilogram jumlah beras yang dimasak? Adalah 5 3 per 4 kilogram. Soal ketiga, luas sawah Pak Iwan 1,8 hektar. 1/6 luas sawah itu ditanami jagung. Sisanya ditanami padi, kedelai, dan kacang. Sawah yang ditanami padi, kedelai, dan kacang sama luas. Berapa luas sawah yang ditanami padi? Bu Anggit akan ilustrasikan terlebih dahulu soalnya ini. Kalau kita ibaratkan, sawahnya Pak Iwan seperti ini. Kemudian di situ ditulis 1/6-nya ditanami jagung. 1/6-nya ditanami jagung, berarti dan di situ tertulis sisanya ditanami padi, kedelai, dan kacang. Berapa yang ditanami padi, kedelai, dan kacang? Perhatikan, karena di situ 1/6, berarti sisanya berapa dari 1/6? Yaitu ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 bagian dari 6. Jadi luas padi, kedelai, dan kacang adalah 5/6 dari luas sawahnya Pak Iwan. Sekarang kita cari tahu dulu. Itu kan baru 3 tanaman, sedangkan yang diminta adalah luas padinya aja. Gimana caranya? Karena di sini ada kata-kata sama luasnya, berarti ketiganya memiliki luas yang sama. Jadi tinggal kita bagi aja 5/6 dibagi 3. Kenapa dibagi 3, Bu? Karena ada 3 tanaman, padi, kedelai, dan kacang. Jadi 5/6 dibagi 3. Kita ubah dulu 3-nya menjadi pecahan biasa supaya memudahkan dalam menghitung. 5/6 dibagi 3/1. Kemudian untuk pembagian kita ubah menjadi kali, dan yang belakang kita ubah posisinya. Jadi 5/6 dikali 1/3. Tinggal kita kali. 5 dikali 1, 5. 6 dikali 3, 18. Sekarang kita baru tahu bagian sawahnya, padinya itu ada 5/8 dari luas sawah keseluruhan. Berapa luas sawah keseluruhan? Itu ada 1,8 hektar. Jadi untuk mencari luas sawah yang ditanami padi, tinggal 1,8 dikali 5/18. Kita ubah dulu 1,8 menjadi pecahan biasa, yaitu 18/10 dikali 5/18. Sama-sama ada yang bisa dicoret? Atau disederhanakan? Ada. 18 sama 18 sama-sama kita bisa sederhanakan, dibagi 18 sama-sama menghasilkan 1. Ada lagi yang bisa disederhanakan? Ada. 5 dan 10 sama-sama bisa dibagi 5. 5 dibagi 5 1, 10 dibagi 5 2. Jadi tinggal kita kalikan saja. 1 dikali 1 1,
2 dikali 1, 2. Maka luas sawah yang ditanami padi adalah 1/2 hektar atau setengah hektar. Contoh soal terakhir, penghasilan Pak Deni sebesar 1.200.000 per bulan. Pak Deni menyisihkan 2,5% penghasilannya untuk pajak penghasilan. Sebesar 1/5 dari penghasilannya digunakan untuk biaya pendidikan. Berapa jumlah uang pajak dan biaya pendidikan yang dikeluarkan Pak Deni? Sekarang kita cari satu-satu. Pertama yang kita cari adalah pajak penghasilannya. Pajak penghasilannya yaitu 2,5% dari penghasilannya. Jadi tinggal 2,5% dikali penghasilannya berapa Pak Deni sebulannya? Yaitu 1.200.000. Tinggal kita ubah untuk menjadi pecahan biasa untuk memudahkan kita menghitung. 2,5 kita ubah ke pecahan desimal jadi 2,5. Karena persen maka dia per 100 dikali 1.200.000. Ada yang bisa disederhanakan? Ada, yaitu di situ ada 0, 100 ada 2, sedangkan di 1.200.000 ada 5. Maka kita cukup coret 2 masing-masing nolnya. Sudah dicoret, jadi sudah per 1 atau dibagi 1. Tinggal 2,5 dikali 12.000. Hasilnya adalah 30.000. Itu untuk pajak penghasilannya. Selanjutnya untuk biaya pendidikannya. Biaya pendidikannya adalah 1/5 dari penghasilannya. 1/5 kita tulis penghasilannya berapa per bulannya? 1.200.000. Tinggal ada yang bisa disederhanakan? Ada. 120 dan 5 sama-sama bisa dibagi 5. 120 dibagi 5 hasilnya adalah 24. 5 dibagi 5 hasilnya adalah 1. Tinggal kita kalikan. 1 dikali 240.000 hasilnya adalah 240.000. Sudah selesai atau belum? Belum. Di sini yang diminta adalah berapa jumlah uang pajak dan biaya pendidikan. Jadi jumlah keduanya 30.000 ditambah 240.000 adalah 270.000. Seperti itu penjelasan dari Bu Anggit mengenai soal cerita pecahan. Setelah ini silakan kalian cek Google Classroom kalian masing-masing untuk mengetahui tugas yang diberikan oleh Bu Anggit dan guru kalian. Bu Anggit pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.